satu titik itu setahu kita tuh. Nah itu intinya kalau Semoga lucu. jadi jangan lupa untuk ya, orang cerdas itu menganggap kritikan itu adalah pembangun ya, Iya. bukan sebagai cemoohan. Ya Allah. Pandang di hilir, pandang di hulu, ayolah kasih kita bermarah. Bahana Podcast. Jangan tumpang. Oke, kembali lagi bersama Ulun di sini, Rizka Melenton sebagai host pada hari ini. Bersama siapa, Bang siapa? Saya Sunio SBA diundang di Bahana Podcast. Bahana Podcast. Jangan tumpang. Oke, pada hari ini kita akan membahas sastra. Wow. Wah banget, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ngopai dulu Bang. Ngopi. Ngopi, rokoknya Surya. Oke. Kita nggak usah nyari yang sempurna, tapi karena kita Surya aja. disponsori oleh Alhamdulillah hari ini kita disponsori oleh Dharma Kopi. Dharma Thank you. Kopi ini adanya di Komplek DPR. Jadi buat kalian, buat buhan pian gitu nah yang hendak apa barangnya kami apakan gitu nah, bisa hubungi di anu kena di sponsorship kena ada di IG Sanggar di bawah sini mungkin bisa kena atau di sebelah sini. Oke. Ya Pak. Nice. Enak lah. Kada sabar aku nah Kalau sabar. berokok. Sekalinya kira kada sabar podcast, sekalinya kada sabar brokok. Jadi masuk nih, kita kan anak membahas sastra nih Bang Ai. Sastra menurut Abang Sonio ya Pak. Woi sebelum kasih itu lah, kejauhan, terlalu jauh. Oh, iya, kan? Terlalu jauh pembahasan kita, hanya awal masih. Jadi kamu jadi pian, mikir loh. Iya, pian ini siapa sih? Iya. Nah, Jadi- pian ini apa? Itu nah kegiatan pian nih sebelum ini nih apa? Pian pernah apa? Jadi apa? Iya. jelasan lah. Pian. Wow, terlalu panjang lah apanya lah. Oke, Iya, secara pian aja dah intinya. perkenalkan penonton seberataan. Kita sambil berokok ya, Harus. karena harus lebih santai Ya, kita. Boleh aku berpadat? Boleh. Oke. Perkenalkan nama ulun Muhammad Aknin Makfirah, gelar di Sanggar Suneo, angkatan 2017 kuliahnya, angkatan 25 masuk sanggarnya. Nah, jadi selama di sanggar alhamdulillah kita pernah jadi beberapa kali jadi ketuplak lah, belajar organisasi. Iya, belajar seni, organisasi. Di Sanggar Bahana. Sanggar Bahana. Sama ya, Pak. Jadi kepala divisi, khususnya divisi sastra ya Allah. Lawan jadi anggota sastra, lawan jadi pendamping sastra. Wow, itu asik. Dan Asik. sampai sekarang kita masih aktif. Aktif. Itu Di yang SBA harus aktif, seumur hidup. Seumur hidup karena di Sanggar Bahana ini kita keanggotaannya Seumur seumur hidup. hidup. Dipisahkan oleh maut. Itu diharapkan ya Allah. Hagan casbah yang nonton. Iya, atau orang yang tertarik nih dengan Sanggar Bahana. Kalau penasaran nih, Kalau apa penasaran. sih buat anggota Sanggar Bahana nih? Kan Ya. pian nih Bang Ai mah sudah begawi, mau sudah Wow. semester akhir mah masih aktif di sanggar. Nah itu Pang, itu kan kalau dikisahkan Itu lawan kan kata-kata ya lah, Iya. ibaratnya kan kalau dikisahkan dengan cerita. Iya. Jadi silahkan rasakan sendiri di Sanggar Bahana Antasari. Oke, berarti Pian ini ya kalau sudah malang melintang di sastra ibaratnya. Secara tidak langsung nih Secara tidak dari perkataan Pian tadi ya kalau apa sih yang menariknya dari sastra ini menurut Abang Sonian? Apa nih? Menariknya apa? Ibaratnya keluh kesahnya apa? Nah itu. Ya asiknya lah, aku menilai asik kan belajar sastra nih sekalinya tuh. Aku dulu kan ada terpikir untuk belajar ini kan. Belajar sastra ini. Iya. Keasikannya apa? Jadi kayak apa cara kita berpamer tuh di situ di anunya kan. Di sastra itu. Di sastra itu karena apa? Sastra itu seni berbahasa ya kalau. Oh iya. Seni tulis menulis, seni berbahasa. Wah itu kerennya, bahasa pun ada seninya sekalinya. Ada seninya. Oh, sampai ada bukunya itu juga rasanya. Berbicara itu ada seninya ya. Berbicara pun ada seninya. Berbicara ada seninya. Nah, itu aku mulai aku Jadi tertarik untuk ya jadi perkataan-perkataan tadi ya merangkai sastra. kata, kalimat kayak gitu. Itu di sastra lah adanya lah kayak gitu. Jadi sastra ini lah yang ulun tahu nih, Nih. mungkin bukan penonton mungkin mengira juga
sastra itu hanya puisi aja kah? Nah, ya. Kalau menurut Pian nih apa? Hanya orang awam lah, ulun Iya, gini iya, kalau kayak itu nah, iya, ulun iya. kan ibaratnya kada berkecimpung di dunia persastraan Iya, gitu. iya, iya. Yang ulun tahu maunya puisi itu ya sastra ada, Iya, sastra iya. tuh ya puisi itu aja kayak itu. Oh, puisi termasuk sastra ya? Puisi termasuk sastra. Cuman banyak lagi yang termasuk sastra. Apa tuh Bang contohnya nih? Cerpen. Nah, Cerpen itu sastra. tadi itu ekspresi yang lucu. Banyak Ya kan, novel. orang mengira kan tahu nih. Seni tulis menulis. Oh, seni novel, seni ya. tulis menulis itu Naskah adalah teater. sastra. Naskah teater. Naskah teater Sastra. sastra. Itu. Oh, berarti naskah Banyak teater lah lagi. adalah sastra. Pantun segala. Nah, Tulisannya jelek. tulisannya jelek. Gitu. Oh, ini contoh-contoh di belakang ini lah ada sastra. Ini Bang bisa Bang kita Contohnya ada nah. Semua akan indah pada waktunya. Ada tulisan-tulisan yang banyak lah. Berarti Berarti sastra itu adalah bentuk tulisan. ya bentuk tulisan. Bentuk semua tulisan kayak ibaratnya kayak jurnal-jurnal, makalah tuh sastra lah. Makalah lah. Ih, Makalah tuh yang kayak apa? makalah misalnya kita jadi deadline-nya esok jadi gawenya hari ini. Nah, itu makalah tuh. Biasanya Bang mahasiswa tuh itu Bang ya. Kalau mahasiswa. Mahasiswa. biasanya. Aku sudah melupakan makalah. Iya. Skripsi proposal aduh. ya, nah kayak skripsi proposal itu termasuk sastra lah. Kalau menurut Pian nih. Ini pribadi ya. ini ada karya tulis ilmiah ya juga ya kalau cuma misalnya hendak kita universalkan ya kalau segala hal tentang seni tulis menulis itu sastra. Oh, Nah, iya. itu misalnya universalkan cuman pertanyaannya apakah seni berbahasa itu terbuat di dalam tulisanmu di proposal itu atau Ya. di skripsimu apakah hanya bahasa yang baku atau biasa? Nah, itu kan pertanyaannya. Iya. Sedangkan sastra adalah seni untuk berbahasa. Contohnya gunung. Itu ada kata lainnya ancala. Rancaka mah ada melihat. Ancala itu apa? Itu Tahu tuh, ulun nggak ada tahu tuh karena kan ulun nggak ada. Ya, sastra jadi nih. seni sastra ini kan Oh. ibaratnya menimbulkan bahasa-bahasa yang terlupakan. Nah, iya, yang itu. terlupakan karena manusia tempatnya Lupa. lupa. Iya. Jadi sastra itu bukan hanya puisi. Mm-mm. Kayak itulah. Mm-mm. Ya, habis itu jadi menurut Pian nih yang terjun ke dunia sastra, ibaratnya itu tuh Pian nih lebih ke puisi kah? Kalau dikatakan gitu kan nih Pian nih, Semalam puisi. semalam puisi. Ini bermula dah ke cerpen. Cerpen. Oh iya, lo tahu Pian ada apa itu Wattpad, Wattpad. Cuman Wattpad Pian apa nih kalau nih penonton hendak men-stalking apa nih sih Abang Sunio ini Agni ya Muhammad. Agni Muhammad di Wattpadnya lah. Nah, mungkin bisa Cuman Pian masih stalking. anu Bang, ibaratnya masih butuh masukan, kritikan soal dunia itu karena kita baru itu nama masuk itu. Ya kritikan lah masukan itu sangat diperlukan supaya bisa Itu. mendukung akun Wattpad ulun lebih baik lagi gitu. Iya, ibaratnya orang cerdas itu menganggap kritikan itu adalah pembangun ya, Iya. bukan sebagai cemoohan. Iya. Itu Iya. kita harus bisa membangun itu kayak itu nah. Jadi setelah Pian ini di sastra ya kalau ke puisi, Pian mengamati puisi, apa yang Pian dapatkan selama ini? Wah. Dalam lo Yang kada banyak bertangisan kayak gitu nih perlu Ada, ya? ada. Kada perlu kayak. ada. Aku yang Apa yang Pian amati nih dari Pian yang menjalani puisi ini? Aku dulu kada sawat kan menyangka bahwa aku bisa jadi juri gitu nah di bidang itu. Juri di puisi. Mm. Di mana itu juri pada waktu acara apa? Di kampus kah? Di kampus-kampus Oh, di gitu nah. kampus. Aku kadang menyangka kenapa aku timbul menggeluti ini nah dan sampai ke situ lawan dia mau olah buku ini sawat Malah buku. gila gitu nah kada terpikirakan gitu nah Oh, berarti awal mula Pian tertarik dengan sastra nih kenapa? awalnya lah Ini kan Iya, iya. akhirnya nih pada Iya, akhirnya iya, kan iya. Pian nih kan Pian tadi mengisahkan langsung ke mana tadi? Langsung ke jadi juri, jadi sana. Nah, sebelum itu kan ada proses loh sebelumnya lah. Bisa Pian ceritakan gitu proses dari awal Pian kenal puisi. Ya. Habis itu kenapa sastra lah. Ya, sastra. Lebih kenapa jadi Pian sampai kenal sastra? Kenapa jadi Pian sampai menjalani sastra sampai saat ini? Bahkan ada buku juga, tapi kita kan bahas bukunya dulu belum ya Allah. Kita membahas sastranya dulu nih. Ya. Kenapa jadi Pian tertarik dengan sastra ini? Padahal kan banyak tuh kesenian yang lain gitu. Nah, ada musik, ada tari, ada Ya. teater dan teater tuh banyak. Ada Iya. dia juga anunya sub-subnya gitu. Kenapa Pian ke sastra? aku awalnya lo
melihat di SBA nih pasti tertariknya kebanyakan orang di teater. Aku Iya pentas sih. PR, aku ngambil teater. Oh pentas, oh ya waktu proses pian Iya. masuk sanggar nih. Pentas perdana pun hendak kayak itu. Cuman semalam itu di pentas perdana tuh sastra kebetulan karena minatnya kurang ya Allah, maka masuklah aku di situ. Dan serta merta itu dibimbing juga oleh abang-abangnya. Aku kada boleh bulik, Bin. Dari Ada boleh habis bulik Isa, tuh dalam artian apa tuh? dari habis Isa kada boleh bulik sebelum Buan Sidin bulik. Buan Berarti abang harus Iya. kamu harus mengawani aku di sini. mengawani mula kopi lawan mula api dulu itu pelajarannya. Oleh Amang Aris. Aku Oh, ya, Aris Menandar. Aris Menandar lawan Bang Licak. Mantap. Lawan Bang Ahim juga LPM Sukma lawan Dewan Kesenian tuh. Sangka aku kan sampai tengah malam ya, atau sampai paling kada sampai jam 1 jam 2 lah. Sekalinya Jam 10 pagi. wow. Berarti pembahasan pada malam itu tuh banyak benar toh? Banyak benar. Dan itu tentang sastra tuh. Oh pasti. tentang sastra. Berarti awalnya Pian tertarik dengan sastra itu gara-gara nambah pandiran itu tadi. Karena yang ku hadapinnya orang-orang hebat gitu nah. Ya orang-orang hebat ya ibaratnya orang sastra Iya, yang kayak itu, terbukti nah. lah ibaratnya kayak itu nah. Aku harus kayak buhannya apa enggak itu nah. Itu Hmm. orang-orang hebat ih bayangkan. Jadi adanya itu jadi Motivasi, tertarik lah, jadi termotivasi motivasi. ya kalau. Walaupun gawianku bayang mula kopi, mula api Oh. setiap hari. Jadi Pian itu disuruh buhannya kah? Awalnya disuruh Awalnya disuruh buhannya. sampai paham bahwa sebelum ajan maghrib aku sudah menyiapi kayu bakar. Sesudah ajan maghrib api sudah menyala. Sebelum Buan Sidin datang kopi sudah ada. Nah itu dulu pemahaman. Iya. Pemahaman Pian anu awalnya nih, awalnya. Jadi kan ada disuruhan lagi. Aku sudah paham gitu nah. Jadi kopi sudah ada, bepanderannya lagi. Ya kadeda terkhusus bepanderan kita sastra ada. Berarti ngalir aja. Mengalir. Ngalir. Ya pada akhirnya karena buannya orang situ, maka Ya, ya. membahasnya itu gitu nah. Oh, iya, berarti banyak juga pembahasan. Iya. Ada percintaannya nggak ada di situ. Ada. Itu pemanis dong biasanya. Iya, Kalau tengah malam kan kita sudah santai-santai bahkan bisa membahas ke mana? Ke ketuhanan biasanya ya Allah. Tuhan, agama apa ya. Saja. Itu pangasiknya Bupandiran ya Allah. Iya. Jadi yang Pian dapatkan karena itu adalah orang sastra, ya secara tidak langsung Pian terdoktrin lah bahasanya ya Allah ke Iya. dunia sastra. Dan jadi motivasi Bang. Termotivasi juga. Ngopai lo gitu itu Iya, sambil sama kopi ngopai, terus, nah. sambil ngopai dari Dharma Kopi nih. Jadi nah diingatkan lagi nah, tak lupa-lupanya kami ingatkan yang hendak mensponsori acara ini ya kalau bisa aja dihubungi ya. Ada aja tertera ya di mana-mana ya Allah. Kita saling support ya lo bahasanya ya lo Bang. Seberapa lama nih Pian nih sudah kenal puisi ini? Sampai berapa tahun lah sudah lah? Dari awal 5 dari tahun awal. Nane. Lima Hanya tahun. 5 tahun ya, Bang. Hanya 5 tahun. Lumayan lah. Proses Pian ibaratnya Pian ini sudah sampai kemana di sastra ini? Sampai titik apa gitu? Sampai titik ibaratnya aku malah buku tuh golku untuk ke-5 tahun itu semalam. Golnya berarti tujuan daripada Pian menjalani sastra. Pada akhirnya Pada tujuanku mulai buku gitu nah. akhirnya. Dan sudah mulai buku lah, akan mulai buku lagi. Nah itu. Berarti keluh kesahnya itu nah ketika Pian menjalani sastra atau apa? Keluh kesahnya sebelum jadi buku ini lah, ini kena kita bahas. Ya. Karena ini adalah buku juga dari Abang Suneo akan kita bahas, tapi sebelum itu kita membahas kenapa jadi sampai ada buku ini. Nah kayak itu. Kalau kesahnya, Keluh kesahnya aku dulu dasar apa pernah Pian merasakan titik jenuh? titik jenuh pasti ada. Pas kita begawi itu pasti terlupakan kesurataan. Kita masih Berarti Pian menjalani anu ini sambil begawe juga, kalau ya Iya. sambil begawe juga Pian lah. yang terberatnya adalah kita mencari moodnya itu, Mood mood menulis. perlu sih, mood menulis. Dan pasti malam gitu, nah malam ke subuh dan pasti begadang aku nulisnya tuh. Begadang. Cuman misalnya paginya lo, Hmm. aku dapat kata-kata yang menarik, ku catat. Ini ada nih beberapa Oh, kata-kata. berarti Pian menulisnya itu kayaknya Pian catat sedikit. Ada. Ada langsung tuntung kah? Kayak kata-kata menarik yang ku catat ya kalau terus kayaknya hanya dirangkai, contohnya ini. Nah, Oh, ini proses penulisan Pian di dalam puisi Pian nih lah. Satunya berada di atas satunya. Nah, itu kan permainan kata yang menarik Oh, bagiku iya. gitu dah. Berarti Pian kembangkan lagi Itu terhadap kayaknya, kalimat-kalimat itu. Habis itu aku melintasi renungan gagak.
pujian adalah ujian ini kan kata-kata yang hanya dicatat tuh. Hanya dicatat. Berarti belum rilis lagi belum di buku terasa selanjutnya ya. Kayaknya sih. Amin. Ya mudah-mudahan ada buku selanjutnya Bang yang ditunggu. Jadi ya kalau Iya. karena goalnya kan Pian anak kesana. Iya. Mungkin Pian anak menulis naskah teater bisa juga. Novel cerpen Bang dulu. Cerpen. Kumpulan cerpen, Kumpulan cerpen. novel. Oke, jadi ketika Pian itu apa bahasanya? Perlukah kita tuh harus banyak membaca untuk menulis puisi? Menurut Pian? Untuk banyak membaca itu perlu. Cuman ada juga kategori orang yang kada suka membaca. Nah, jadi Ulun mana? Adalah, Ulun termasuk orang yang kada bisa membaca. Kenapa? Karena ulun nih ibaratnya ya mageran kayaknya lah. mageran loh. Jadi kayak berdataan sini kan pasti pernah mager, maksudnya mager ulun tuh membaca tuh. Aduh, kalau membaca. Cuman ulun dikisahkan orang, diceritakan orang, ulun menyimak. Cuman mau lebih membaca seorang tuh kayak. Cuman positifnya membacanya kita dapat kosakata baru, justru kita cari itu di KBBI. Kayaknya nih wajib Bang di HP itu ada KBBI gitu. Karena di Indonesia nih lah dari 1 sampai 4 paling 2 aja kata tuh yang dipakai, 2-nya kada dipakai lagi atau jarang Tapi terpakai. ada bahasa itu. Ada. Berarti ya karena sastra kada terlepas daripada permainan kata. Iya. Berarti kalau penting ya penting sebenarnya. Tapi ini nih menanggapi orang yang kayak ulun nih, yang kada bisa membaca aja, bisa membaca. Maksudnya yang kada terlalu suka membaca buku. Nah, apa untuk ulun misalnya ulun kada bisa membaca buku, kada bisa membaca buku aja. Kiat-kiatnya mungkin. Kiat-kiatnya untuk ulun ya kalau yang orang kada katuju membaca buku, nah itu nah kan jadi kada banyak literasi lo terhadap kosakata tuh. Tapi ulun anak pola puisi. Banyak bergaul atau berdiskusi panderan lawan bubuhannya yang di aliran itu. Aku kan dulu kada tahu apa-apa juga. Oh berarti Pian ini berangkat daripada orang yang ibaratnya kada tapi membaca juga pada Kada tapi membaca, ada tapi apa? Aku hendak main teater dahulu. main teater aja. Sampai ada buku pula. Arat punya. Aku ingat bener dia. Jar Amang Aris tuh. Ikam misalnya hendak apa yang ikam gapai di suatu divisi, ikam harus fokus. Misalnya di teater, Fokus satu titik itu fokus kita tuh. Nah itu intinya kalau semoga lucu. Nah itu harus fokus Bin. Fokus misalnya ditari, kan fokusnya ditari. Kam di musik, kam fokus jadi musik. Di sastra fokus. Tapi contohnya kayak ini 4 divisi, dan ini kan anak seberataan. Di antara 100 lo 25. wih barai. Baik ikam tapi satu, cuma kan 100. bagus aja orang itu bagus aja. Kadang kan dasar hendak coba-coba. Aku kan dulu semuanya, ayo aku main nih. Nah, kayak ini kan tadi Jepian ada 25 ya marah ya Jepian. Nah, jadi kenapa Pian ini sampai ke 100% ke sastra? Kayaknya belum 100% Jepang. Hendak ya. Hendak 100% keinginan. ya enggak. Pasti keinginan semuanya. 27%. Nah, 27 ya. Di atas 25 barang. Ya, terus 25 barang ya. Nah, kenapa Pian lebih memilih ke sastra? Apa sih menariknya dari Aku sastra? sudah bercabur, Bin. Aku Berca- sudah bercabur di sastra itu. Aku sudah berpanderan, sudah disuruh fokus oleh bubuhannya. Kenapa harus gue tinggalkan gitu nah? Dan ternyata nyaman gitu nah. Iya, apa maksudnya Pian terjun ke dunia sastra, habis itu goalsnya dari Pian tadi ya malah buku. Itu untuk yang semalam, gol semalam. Alhamdulillah sudah tercapai salah satunya adalah bukunya. Jadi itulah yang mendasari Pian mengolah buku nih goalsnya. Jadi kita membahas ke bukunya nih pulang lah. Boleh, bukunya ulun padakan. Judulnya adalah Jangan Lupa Untuk Ingat, dengan cover yang sangat menarik, cover yang sangat menarik itu Cicak. Jadi apa makna dari judul ini? Jangan lupa untuk aku nih orang yang pelupa. Pelupa. Sering melupakan kejadian-kejadian yang pernah aku lewati itu aku lupa terus. Bahkan aku ada lupa kawanku. Siapa? Aku bisi kawan ngarannya misalnya Nor. Aku pernah bisi kawan ngarannya itu kan gitu. Saudara aku. Iya. Saudara aja. Hey,
Tapi Ikam siapa? Ikam siapa? Ya, Dia adalah Nur. Nur. Kawanku Bahari. Itu aja aku lupa. iya, ada kawan ulun juga Jumaidus nih katanya. Jumaidus nih. Itu ada kawan Anu ya ibaratnya keluh kesah kita lah. Iya sih. Perjalanan kita. Tapi terkadang kita melupakan kayak itu. Nah itu Ada kalanya kita lupa. ini Apa? kayaknya pernah lupa ya. Apa? Di dunia ini ada hewan yang namanya cicak. Kau ingat kan cicak? Ini penonton bisa ada yang tadi ingat. Ini penontonnya tak ingat juga. Aku akan ingat Ada lah. Ini cicak. penontonnya tak ingat. Nah, Sering berarti dilupakan. kenapa memilih cicak? Berarti lah karena mengingatkan bahwa ada cicak. Bukan hanya itu ya, Bukan nah, hanya bahwa itu. ini sebagai simbol aja. Simbol. Bahwa kita Oh. terlalu banyak melupakan hal-hal yang pernah kita lewati gitu. Nah, itu. Apalagi aku. Tapi dari- ada juga yang harus dilupakan, kayak mantan-mantan kan dilupakan. Itulah. Tapi kalau ya itulah. Terlalu intim ya membahasnya itu nanti di podcast berikutnya ya Allah mungkin. Jadi jangan lupa untuk jangan lupa untuk ingat karena apa tadi jawaban Ben, karena kita terlalu selalu banyak yang kita lupakan, yang lupakan. gitu. Nah, Berarti kejadian-kejadian oh, penting. apa penting nggak ya anu nih judul nih di dalam anu nih judulnya. Oh sangat penting judul itu di dalam satu buku. Contohnya ini tanpa judul lo. Buku apakah ini? Kan tahu dia buku apa. Cicak Eh, warna. tapi mungkin akan buku cicak ya kalau buku cicak dibuka puisi. Puisi. Tapi ada lah yang anu nih, lu kan tahu Bang, kalau pengen tahu nih, ada lah buku yang tanpa judul. Ada lah buku tanpa judul. Ada lah. Buku kita cari kan? Cari dulu. Buku tanpa judul. Editing cari juga nah. Buku tulis. buku tanpa judul ada kan? Buku tulis. Buku tulis tanpa judul, tanpa isi tapi. Aduh, buku tanpa judul. Hidup tanpa judul, kenangan itu tanpa tetap judul kan. judul tanpa judul. Berarti pada intinya ya kalau judul itu apa baku berarti di bawah karena itu untuk menarik seseorang. Ya, Contoh aja kayak ulun kayak ini tertarik bener nih, jangan lupa nih, untuk ingat aku pang di sini. Yang ada. serius bujuran lu tertarik bener nih, jangan lupa untuk ingat. Jadi jawaban tadi kita terlalu banyak melupakan. Ternyata ibaratnya masuk ke kehidupan kita juga. Apalagi aku bin pribadi yang ingatan pendek. Pendek bener. Bujur. Berarti otaknya kayak nyam-nyam ya. Sedikit dong. Semoga lucu. Itu contoh lucu yang dipaksakan. Jangan lupa untuk ingat ya. Ya. Dari ini kita hanya membahas luarnya nih. Ya, luar. Sebelum kita ke dalam-dalamnya sampai ke pembacaan puisinya nih. Apa deskripsikan buku ini nak menurut Pian secara ilmiah. Wow. Apakah dia masuk briefing? Literasi apa yang Pian pakai, teori apa yang Pian pakai. Nah itu Stanislavski. iya. Rumusan masalah apa yang ada di buku ini Ya, Pian bisa. Jadi, Iya. ku gebung sebenarnya itulah. Ini kan pembahasannya berat nih. Iya. Pahami lu boleh kan? Bujur Itu kan penjelasan gitu. Iya, drama Main aja. Kan secara ilmiah tadi. Iya, Kak. Ya ya Jas. Aku selagi aku melekit rokok kan berpandar dulu supaya kada kosong beberapa detik. Jadi kan kayak gini dah. Menurut Pian aja deskripsikan entah itu Pian hendak secara ilmiah atau secara teori, serah Pian. Jadi, buku ini kah? Buku ini. Masa Ya. buku orang lain? Kan orangnya ada di sini. Jadi kita bahas ini buku ini, jangan lupa untuk ingat. Ya buku ini. Kayak ada teater aja. Jadi kawan-kawan, Kita disponsori dengan kopi. Kita ngopai loh, ngopai. jadi Tak lupa kami ingatkan yang ingin bahan-bahannya disponsori. Nah, sponsori kami nah tolong. sponsori kami. Taruh lanjut Toy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buku ini saya dedikasikan kepada kawan-kawan semua untuk apa? Yang pastinya untuk ini agen diri aku juga lah, Ya. untuk mengcoveri diriku dari stigma negatif orang gitu kan.
Berarti Ya karena dulu Bin aku dasar negatif kan dikenal orang gitu. ya tapi kan kadepian aja. Iya. Mungkin ulun pun ada, ibaratnya aku pun gitu lah Ya. ada sisi negatif Iya yang dinilai sih. orang. Cuman kayaknya terlalu banyak deh gitu sampai Untuk pian pribadi ke nih terlalu Kuitan banyak. pun kada percaya lawan seorang Oh, dulu. berarti kan. itu ibaratnya pembuktian pian kah itu? Iya. Bah nih nah, ulun namulah buku jawabannya apa nah? Wah. Skripsi sudah pakai. Wah, tidak. Kenapa kamu tahu buku apa sih buku itu? Kada kawa kerja jadi MS. Buat apa? Buat apa kan? Ya, berarti itu jerpian tadi untuk Padahal niatku itu gitu Iya. dah. Blunder. Ya, Ya apa lah. niatnya ya kalau gasan orang kuitan Iya. ya kalau gasan orang tua Kuitanku pasti bangga. Iya. Udah. Kuitanku akan bangga dengan adanya buku ini. Iya. Sekali lu mau lah buku, kenapa kamu lah buku skripsinya tuntunglah. Ya. Jadi itu ibaratnya deskripsi dari buku ini ya. Bukan, itu dedikasi saya menurut saya. Oh iya, iya sih. Karena maksudnya berat, belum terjawab masih. Oh, iya. Di buku ini nah deskripsikan apa? Oke, yang harus Gobroko dulu kita disponsor Dharma Kopi. Punya iklan. Dharma Kopi lagi kopinya. Kayak itu, kalau misalnya mandek iklan di sini, jadi iklan itu harus. Di iklan itu harus andak di sini biar apa nggak? Iya. Iklannya masuk terus. Apalagi donat cibung. Ada Jadi buku ini mengisahkan tentang perjalanan ulun bangai perjalanan dari- pian. Ya, perjalanan kisah cinta ulun, kesedihan ulun, kesenangan ulun, simpati ulun, empati ulun dari ulun awal masuk UIN sampai detik kemarin buku ini rilis. Nah, itu Berarti kumpulan-kumpulan perjalanan hidup. perjalanan. Ya, itu. Ulun pernah jadi aktivis dulu loh, teman. Ada juga di sini. Ada juga. Ulun gagal terus lah percintaan. Ada Makin juga. ada. Makin ada. Oleh karena itu saya menulis. Berarti itu yang mendasari Iya. ibaratnya ada buku ini. Mantan, saya sudah rilis buku ini. Tapi skripsi belum. Semoga kamu bangga. Jawabannya? Iya. Saya tidak peduli. Kok malahnya gitu? Jadi apa? Kok gitu? Jadi itulah deskripsinya buku Iya, ini iya. ya kalau bahwasanya menurut Sidin nih, ini menurut Sidin lah. Iya. Ya Sidin buku ini ibaratnya apa kisah perjalanan Sidin daripada awal masuk kuliah sampai buku ini terbit. Kumpulan-kumpulannya. Ya. Keren juga sih. Menarik bener lah. Jangan lupa untuk ingat. Dan cicak pulang. Kayaknya orang ada Tapi deh. kan kada sadar pasti. Apa? Banyak orang yang kada sadar bahwa puisi belakang ini dari kumpulan judul-judul di dalam sini. Ini apa Ini nih semua- Kak? semua Kalau di kata buku ada nah ini gitu. kalau di buku lah lo ini kan enggak tahu nih menulisnya nggak Ini tahu. mendeskripsikan dalamnya ini nak. Di dalam apa isi? Ini mendeskripsikan isi. Oh itulah. Mm-mm. Ada step-stepnya Ini ya kalau ada jadi setiap judul aku bikin puisi. Ini kan per kata nih adalah judul. Iya. Karena ulun bisa belajar lagi dengan ulun lo. Tapi jujur bukunya ini sangat menarik. Ada Jangan apa? lupa untuk ingat bukunya ini bagus benar, sangat-sangat bagus. Iya. Jadi gasan buan pian yang nih penasaran nih dengan buku ini ya kalau jadi bisa dipesan di mana? Di wadah pian langsung kah? Di anunya di CP lah, CV. CV, kurikulum, CP chat personal. Oh, chat personal. Nah, di CP gitu nah atau hubungi Sanggar Bahana Antasari Ya. langsung kawal juga. Jadi kami akan pesankan apa kita membaca kayak satu balik kayak lucu ya. Kayak Jok TV kan. Yeah. Bisa kayak ini kita baca. Hah? Wah. Balik. It Bulaga. Aduh, tulisan legend tuh kada kelihatan. Itu kan kelihatan tulisannya. Nah, jadi ini nah. Kada kelihatan. Ya, kita baca. Ini karena kan kita sambil live nih. Sambil live ada pertanyaan nih dari Dari netizen. app Siapa itu?
Siapa? Ramadhani Albanjari. Oh, Pak Bang kita. 027. Oh, berarti lain. lain. Oh, kira Bang Abel Ya, pertanyaannya dari mana? Ulun membaca unosnya. Pian tahu Itu jawab. dari teater ini mana nah. itu? Dari teater Musang Pandar. Itu kan permainan sastra. Apa yang ingin Pian sampaikan kepada pembaca lewat buku ini? Apa sih, Nak? Jadi terciptanya buku ini, Nak. Ya. Apa yang hendak Pian sampaikan kepada pembaca-pembaca Pian? Jadi sebenarnya banyak sih yang hendak disampaikan lah di dalam ini. Belum ya. Apa tadi? Lanjut. Mengantuk makanya ngopi. Karena rugi iklankan di sini. Ada rugi Pian lah iklan di sini misalnya habari kayak itu nah. Boleh lanjut? Lanjut. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada para pembaca sekalian Nah, ini bahwa bisa dilihat dulu ya, Pak. kita sebaiknya kita harus mengingat lah kejadian-kejadian masa lampau untuk pembelajaran kita di sekarang loh yang akan datang gitu. Nah, ini bab 1 ini aku dan penyesalan. Jadi ini tentang penyesalan. Berarti ada berapa bab? Ada 2 bab ini. Ada 2 bab. Iya. Jadi bab pertama tadi Aku dan penyesalan gitu. Kenapa sih aku lakukan itu gitu nah? Dan akhirnya aku nyesel loh. Sebaiknya Bu Anikam sebelum melakukan itu, ya jangan lakukan itu karena kamu nyesal gitu nah. Makanya baca supaya kalian terlakukan itu. Harapan iya itu. paham. Berarti pada intinya hendak Pian sampaikan di bab pertama Ya, adalah ibaratnya contoh yang ulun tangkap adalah kenakalan ya kalau. ya ibaratnya itu. kesedihan, Kesedihan. dan ya kebanyakan sedih sih karena Ya, kan ya. menyesalinya itu. Ia menyesal kenapa melakukan itu. Ya, kenapa aku harus melakukan itu? Maka judulnya jangan lupa untuk Ingatin Dan lah. itu sangat menarik. Jangan lupa untuk ingat. Berarti mengingatkan tentang penyesalan. Kalau Bu Hanika melakukan ini Iya. akan menyesal loh. Iya, Jadi baik bacalah jangan buku ini. Jin gitu nah. Sebelum Bu Hanya melakukan itu, bacalah buku jangan lupa untuk ingat. Iya, ini kan penyesalanku aja. Iya. Bab 2. Ini kan ada 2 bab. Bab 1 tadi penyesalan dan apa tadi penyesalan? Nah, bab Aku 2 dan penyesalan. aku dan penyesalan. Bab 2 Satir adalah cinta. satir adalah Itu cinta. penyesalan dan yang bab 2 ini bentuk teguran. Bentuk teguran. Satir itu apa sih definisi satir itu? Secara bahasa atau istilah kayaknya aku kada tahu secara rinci ya. Kalau Iya. intinya aja satir itu adalah suatu seni berbahasa yang ibaratnya mengkamuflase kata-kata yang menohok. Contohnya gabin gila aja. Supaya arti gabin gila dengan bahasa yang bagus, makanya Maka dibikinlah satir. kayak disatirkan lah supaya Iya. kada terlalu frontal kan? Iya, itu. Supaya kada terlalu frontal. Eh, Tapi ini Pian nih apa tadi? Apa itu apa tadi? satir adalah Satir cinta. adalah cinta. Berarti Pian satirnya ini lebih ke cinta. Apa kan? Bukan. Adalah- Jadi segala bentuk teguran itu ya karena kita cinta kayak itu nah. Hmm. Terhadap pemerintahan, Oh, iya, terhadap iya, iya, alam, iya, iya. terhadap sekitar, sungai, apapun itu ya nah. Ya kita menulis ini ya walaupun dengan nada-nada tinggi, cuman itu untuk cinta kayak itu nah. Atas dasar cinta. Atas dasar cinta makanya Makanya aku tulis diingatkan. ini. Diingatkan. Makanya diingatkan dan jangan sampai lupa. Maka jangan lupa Untuk ingat. Ih, sangat menarik. ya, Pak. Sangat keren. Wih, bukunya. Boleh Pian bacakan satu? Baik. Boleh Pian bacakan satu. Mungkin pilih yang ibaratnya ini ada berapa anu nih? Ada berapa? 60 puisi. 60 puisi. Nah, pilih salah satu puisi yang ibaratnya Pian ini sangat aku waktu menulis ini kisahnya ini bener lah ibaratnya dalam lah Ya, bahasanya. oke. Kayaknya yang tadi aja ya lah. Kopi di Dharma Kopi. Di sini ada 20 kali iklan. Sajak yang paling langka. Begitu kalau nih perlu. Aduh, aku sudah dapat pilihnya. Boleh? Boleh.
Sajak yang paling langka, second mem 15 Agustus 2021. Seseorang terlalu sibuk memanah rembulan. Si Ancala yang purba itu gelisah ia pijaki. Musim semi yang tiba-tiba gugur. Aliran cahaya yang memudar serta teriakan gadis di langit yang nyata. Ia melontarkan jauh anak panah, melontarkannya ke sabit bulan yang resah. Bulan itu tampak menggigil, gemetar, dan takut. Dewi Bulan menangis, bintang Venus menjauh. Ditariknya dengan gagah bulan yang malang, tali panah itu terbuat dari air matanya yang beku. Busurnya rasa marah yang sangat panas, terbuat dari sesal dan caci maki atas dirinya sendiri. Ia meraung menang. Sabit bulan berhasil ia raih. Dewi Bulan tak sanggup melawan. Rontanya adalah bahagia baginya. Disimpannya Dewi Bulan di dalam sakunya. Lalu ia ganti dengan mentari pukul 6 pagi. Bersinarlah mentari dengan perkasa. Dewi Bulan hanya menilik sebentar dari dalam saku. Ia malu. Kesuciannya direbut paksa. Lalu ia duduk bersantai sambil menyeduh teh. Tak lupa rokok surya ia nyalakan. Seseorang itu tersenyum lega. Aku berhasil santai saat pagi. Sekre SBA 15 Agustus 2021. Keren. Tapi lah bang, ini lo siapa nih? Kok ini? Jadi apa nih? Setelah Pian bacakan puisi tadi, mungkin ulun pribadi pun kurang memahami tentang apa puisi. Berarti kan itu adalah kekuatan sastra ya, kalau ada makna-makna mungkin yang kita lupakan tapi Pian buat di dalam puisi-puisi Pian ya kalau jadi apa makna daripada puisi yang Pian bacakan tadi itu? Maknanya lah, saya ingin bangun pagi dengan santai menyeduh teh dan berokok. itu sesimpel itu. Tapi kenapa ada Mars tadi Venus tadi? Itulah sastra ya. Oh iya. Jadi kan kisahnya tuh inya merebut bulan. Lah kasih pang bulan nah. Tuh disimpannya dalam saku, bis itu digantinya dengan mentari pukul 6 pagi. Duduk inya menyeduh teh santai. Karena Inilah momen yang paling langka bagi hidupnya. Bagi dia dan bagi yang dia adalah aku. Itu langka itu kan. Dan juga aku ya. Dan dia adalah kita semua. Itu momen yang paling langka dan berkeinginan lah kita bisa bangun dengan fresh, santai sambil ngopi mungkin atau yang kadang ketujuh bisa ngeteh ya, kalau ibaratnya melihat tanaman ke rumah itu aku harap bener kayak itu gitu nah. Dan itu pada saat malam gitu nah. Lah kok malam berarti lagi? Apa puisi itu tadi tercipta pada malam hari? Malam kan keinginan tuh. Aku nih kena mau guring nah. Aku nih hendak bener guring bangun pas pagi. Dan akhirnya guringnya pagi. Ya bukan itu mau. Ya itu ya. Makanya apa tadi judulnya? Sajak yang paling langka. Langka loh. Langka sih, langka dalam artian itu maksudnya Bang lah kita jarang bangun pagi. Iya, karena kita kan aktivitasnya malam, kerjanya malam, ibaratnya anak seni pasti inspirasi itu keluar malam gitu nih anak seni pasti. Jadi ibaratnya mengingatkan bahwasanya senikmat itu loh kalau kita bangun pagi. Iya. Aku nih hendak bangun pagi gitu nah. Iya, itu sekedar beruntunglah bagi orang-orang yang bangun pagi dengan fresh. Tetap semangat buat yang bangun pagi. Iya, itu. Tetap mencoba untuk yang selalu bangun siang. Mencoba untuk bangun pagi. Itu. Permainan sastra. Karat. Jadi, perlu ingatkan lagi dengan judul jangan lupa untuk ingat bagi Buan Pian yang hendak memesan ini kan tadi sudah dibacakan satu puisi, kemudian dibacakan beretaan ya kalau apa nih?
Aku nggak pengen bacaan sebentar. Karena kalau jadi yang hendak membaca seorang, maksudnya hendak yang tertarik dengan buku ini, pesan, itu nah, pesan entah di CP orang yang bersangkutan langsung atau konteks Sanggar Bahana, Antasari. Ya. Iya. Jadi nih, nah, ulang nih pertanyaan berikutnya nih, ada sekitar durasi 1,5 jam lagi Bang. Wow. Ya, jadi ini setelah Pian menulis buku ini, Tapi kan dulu. apa? Kita cari dulu nah. 1,5 jam lagi lah. Ah, iyalah banyak. Kita cari dulu. Cari apanya nah? Cari lucu. Nah, disuruh cari lucu. Kru menyuruh cari lucu. Suruh cari lucu. Iya. Dikira nyaman mencari lucu. Cari nyaman. Kan nyaman. Kita mengalir lah. Cari lucu. Ini kawan-kawan. Ini kawan-kawan. Kru menyuruh cari menyuruh cari lucu. Bayangkan, kamu dicari kan udah dapet, cuy. Ngalir aja. Ngalir lah kena lucu sama. Tapi ini karena jangan lupa subscribe channel ini. Jadi malah closing deh gitu nih Bang. Klik lonceng lah. Klik lonceng notifikasi supaya podcast Bahana atau konten-konten Bahana muncul. Ini mantap sih seruannya. Kalau ini Membebani. Jadi nih sebelum kita closing ya, apa sih yang hendak dilakukan Abang Sunio sebagai orang, bisa dikatakan orang yang menjalani sastra saat ini? semoga Apa yang hendak dilakukannya setelah buku ini terbit? aku Apalagi- sendiri kah orang lain kah? Mungkin pesan dari Pian seorang atau harapannya ke orang juga gitu. Keinginanku seorang lah. Kayaknya aku kada kacang stop di sini gitu nah. Hendak lebih lagi, entah kita bisa menerbitkan Amin. novel atau cerpen ya kalau, atau menulis naskah teater Amin. gitu. Atau penggarapan lain gitu. Itu keinginan diri sendiri. Untuk orang lain ya mudahan aja lah berminat gitu nah di bidang sastra gitu. Karena rame kan, bujuran indah. Gitu. Asik loh gitu. Oh pesannya jangan lupa kepo dari segala hal. Harus kepo segala hal. Harus kepo dalam segala hal. Ikam kepo, maka ikam akan tahu segala hal itu. Amin. Semoga ya Allah, semoga Semoga. apa yang diharapkan dari Abang Sunio itu terrealisasi ya Allah, dengan secepatnya atau dengan senyaman Pian lah, itu nah itu senyaman Pian. Dan itu tadi harapannya kepada para penonton ini, semoga termotivasi dengan berkarya sastra lah kayak itu nah. Karena sastra itu asik. Itulah kayak itu kah Bang? Atau itu kurang lucu. Tapi itu kan gue lucu. Ikam langsung minder kan melihat gerak-gerik mataku tadi. Iya. Minder. Jadi ya itulah intinya, kepo dalam artian cari tahu apa yang hendak Pian jalani. Ya. Jangan ibaratnya boleh sih, bukan boleh sih sebenarnya. Boleh kita coba-coba tapi harus ada sanggup sebelum kita ke sana. Lawan juga secara universal kepo ya tuh yang maksud Binai. Segala hal lah lain sastra aja. Iya, Contohnya Ikam selalu bertanya nih. Jangan mengkotak-kotak. Iya. Jadi Ikam mau bertanya karena Ikam mencari di Google kah atau Ikam bertakun kah? Contohnya nah, aku nih yang aku pertanyakan nah. Ada Ikam orang hebat kau menciptakan sinyal. Ikam sadar lah, menciptakan sinyal. Iya, jadi Dan kau itu telepon, ada ibaratnya konsumsi kita. Nah. Kita tanpa sinyal kayak aku tapi bisa bikin pusing Pang. Iya. Terlalu kepo yang kayak itu. Nah, cuman itu contohnya Pang. Nah, ibaratnya tentang sastra bisa jadi dikotakan kepo tentang sastra. Maksudnya kepo bukan hanya terkhusus kepada sastra saja. Iya. Entah kepo di bidang teater atau Iya. musik atau tari gitu. Karena itu yang ada di divisi di Sanggar Bahana ya. Ya, selalu pertanyakan lah Pertanyakan apa yang dijalani, apa yang sedang dijalani, apa yang sedang bingung juga. karena malu bertanya sesat di jalan. Cari lucu terus. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Abang Agnin yang sudah meluangkan waktunya. Maka Pian sambil begawe juga ya Allah menyempatkan waktu ke hadir di pada podcast Bahana pada hari ini. Habis itu gasan buan Pian Berataan, jangan lupa untuk subscribe, habis itu like, komen, entah ada kritik-kritik apa kayak atau hendak kok bang konten ini bang silahkan di komentar. Semuanya ada waktu akan kami baca dan akan kami realisasikan. Dan juga lonceng notifikasinya jangan lupa karena akan banyak lagi yang akan kami tampilkan, kupas.
kita akan kupas seberataan. Jadi jangan lupa tuh loncengnya juga, subscribe-nya juga, padahal kan kekawanan juga, grup-grupian gitu. Share. Gitu. Mungkin itu aja dari Ulun. Terima kasih Abang Aknin sudah datang di podcast Bahana. Lain kali semoga kita ada kesempatan duduk di sini lagi, atau mungkin kita akan duduk dengan orang-orang yang lagi, entah ada lebih asik gitu. Kada berdua aja, atau kita ya nantilah di komen lah, atau kita bahas apa akan kita datangkan sumbernya gitu, narasumbernya. Mungkin itu aja dari Ulun. Closing untuk hari ini, jangan lupa untuk ingat podcast Bahana Gerojokan Tupang. Medigardo itu ngarannya, jadilah kami